Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, pesawat Japan Airlines Flight 516 mencoba mendarat di Tokyo. Dan komunikasi yang disampaikan pada waktu itu dari tower kepada Japan Airlines 516 itu ialah Japan Airlines Flight 1516 clear to land 34 right. Menarik sekali, pada saat yang bersamaan ada pesawat Japan Coast Guard yang juga masuk ke runway dan tidak lama kemudian terjadi ini. Saya yakin kalian dengar beritanya. Dan hanya dalam waktu 20 menit total, semua penumpang JEL 516, 379 orang, itu meluncur di emergency exit dan selamat. Luar biasa, saudara-saudara. Ini banyak dipuji oleh begitu banyak pengamat airlines, pengamat penerbangan. Pesawat Coast Guard yang ditabrak pada waktu itu, yang membawa bantuan buat korban gempa di Jepang, 5 orang krunya pada waktu itu mati seketika, langsung mati. Tetapi pilotnya survive. Saya nggak tahu apakah ada kabar mengenai pilotnya, ada yang tahu nggak? Apakah masih survive atau bagaimana? Nah, menurut pengamat, orang bilang ialah hanya karena kru daripada JAL itu, daripada Japan Airlines itu begitu disiplin, latihan emergency, dan terus memberitahukan kepada orang di mana emergency door, saudara-saudara. Hanya karena itu, maka semua orang pada waktu itu 379 orang itu berhasil keluar dan mereka semuanya hidup, berhasil selamat. Next time, kalau kita naik pesawat, kita akan pay attention much more carefully di mana pintu ini, bukan? Betul nggak? Karena apa? Karena pintu ini penting untuk kita tahu ada di mana, saudara-saudara. Dan jangan pernah kita anggap sepele apa yang kru kasih tahu kepada kita mengenai bagaimana kita harus identify, tahu di mana lokasi pintu keluar yang paling dekat. Yang mana saya yakin kebanyakan dari kita karena udah terlalu sering naik pesawat, kita nggak pernah pay attention about that too much. Ketika kita melihat instruction dari kru dengan fresh perspektif seperti ini, karena kejadian yang baru terjadi ini, maka ini mengubah kita melihat sesuatu yang sudah begitu rutin terjadi, bukan? Yang biasa selalu kita cuekin, tetapi kita berhasil untuk melihatnya dengan cara yang baru, dengan perspektif yang baru. Pernah nggak kita di dalam momen kehidupan kita, di mana kita mengenal sesuatu atau seseorang dengan fresh perspektif? Ya, saya nggak tahu apakah kita mungkin yang jarang pulang ke Indonesia, suatu waktu kita pulang ke Indonesia dan melihat teman kita, melihat orang yang jarang kita ketemui, tiba-tiba orangnya mungkin kurus, saudara-saudara. Susut begitu loh. Dan kita melihat langsung bertanya, biasanya orang Indonesia tanya, sakit apa? Begitu ya. Atau mungkin kenapa? Apa yang terjadi? Atau mungkin ketemu orang yang udah lama kita nggak ketemu, dan ketemu orang itu dan ternyata orang itu tambah beratnya, saudara-saudara. Langsung kita juga biasanya kasih komentar, bukan orang Indonesia, wah bahagia ini biasanya, saudara-saudara. Nah, mungkin kita pernah mengenal orang, atau udah kenal orang, tetapi kita melihat orang itu dengan fresh perspektif. Dan kita melihat baru ternyata
kita baru mengenalnya. Mungkin kita udah kenal orang ini, seseorang sudah cukup lama. Tetapi mungkin karena apa yang dia lakukan atau apa yang dia perbuat, kita baru melihat kembali. Ternyata orang ini punya perspektif yang beda dengan apa yang saya sudah kenal. Mungkin karena dulu ketika kita pertama kali kenal dengan orang itu punya kepentingan tertentu, sehingga semuanya serba positif begitu ya. Tetapi suatu ketika kita melihat orang itu, dan kita melihat bahwa, wah ternyata ini ada negatifnya juga. Dan mungkin saudara-saudara itu membuat relationship kita menjadi pahit, dan pada akhirnya kita mempunyai perspektif yang beda mengenai orang itu. Ngerti ya yang saya maksud ya? Jadi, apakah kita baru sadar ternyata, oh orang itu tuh seperti ini, begitu loh. Fresh perspektif. Dan kita akan belajar pada hari ini, bagaimana kita akan melihat fresh perspective of Jesus di dalam Matius, di dalam Injil Matius. Karena Yesus yang digambarkan di dalam Injil Matius itu bukan Yesus yang dikenal oleh banyak orang. Bukan Yesus yang udah diketahui oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus yang justru surprising buat begitu banyak orang yang pada waktu itu melihat dan menyaksikannya. Kita akan melihat itu di dalam seri Injil Matius sampai Easter, dan kita akan belajar mengenai siapa Yesus yang sebetulnya kita kenal. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan dari Injil Matius. Bapa di dalam surga, ketika kami membuka Alkitab kami, apakah itu di telepon kami ataukah Alkitab fisik kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami dan boleh mengingatkan kami siapa Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Atau mungkin ada dari kami yang belum pernah mengenal Yesus, biarlah kiranya kami boleh mengenal Dia ya Tuhan, dengan lebih dalam lagi, sesuai dengan apa yang menjadi isi daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya nggak tahu pengalaman apa atau pengalaman seperti apa yang kalian miliki ketika kalian pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Apakah mungkin di KKR? Apakah mungkin di one to one? Apakah mungkin di dalam persekutuan atau interaksi dengan orang lain? Mungkin karena pengaruh seseorang, mungkin karena orang tua, mungkin yang mengajarkan kepada kita mengenai Tuhan Yesus, ataukah mungkin guru di sekolah yang membuka mata kita kembali mengenai siapa Tuhan Yesus. Seperti apa pengalaman kita pertama kali mengenal Tuhan Yesus. Nah, karena di sini kita ada cukup beberapa orang, saya minta kepada kalian untuk bicara 30 detik kepada orang yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kalian. Pengalaman pertama kalian mengenal Tuhan Yesus itu melalui apa? Melalui siapa? Atau dalam konteks apa? Saya kasih 30 detik ya. Silakan ke teman sebelahnya dan bicara pengalaman pertama bertemu dengan Tuhan Yesus. Sama saya juga keluar. Siapa di sini keluarga? Keluarga siapa yang membawa? Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Guru ada? Guru? Siapa guru? Guru sekolah minggu atau guru sekolah mungkin? Ya. KKR, mungkin KKR. Siapa KKR? Ada? Nggak ada ya. Mungkin kita pertama kali mengenal Tuhan Yesus di dalam konteks yang unik. Ada banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, saudara-saudara,
itu adalah melalui orang lain, melalui tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Luar biasa ya, karena ternyata tindakan itu berbicara luar biasa kuat sekali di dalam kesaksian mengenai siapa Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan ada begitu banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus pertama kali di dalam tindakan. Nah, saudara-saudara, kemudian kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus seperti kita mengenal Dia. Tetapi mungkin ada satu poin di dalam kehidupan kita di mana kita menjauh dari Tuhan Yesus. Dan hidup terasa menjadi seperti kering dan terasa hidup itu nggak mengenal Tuhan lagi. Saya nggak tahu apakah ada dari kita yang merasakan hal itu, saudara-saudara, pada saat ini. Ke gereja pergi, tetapi hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu terasa kering. Nggak terasa seperti dulu lagi. Nggak lagi membaca firman Tuhan. Nggak lagi berdoa mungkin. Nggak lagi meneteskan air mata ketika kita mungkin mengenal atau membaca atau merenungkan kebaikan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan suddenly, saudara-saudara, Tuhan membuka mata kita untuk melihat kembali mengenai siapa Dia. Mengenai keindahan Dia, mengenai kemuliaan Dia, mengenai kemahakuasaan Dia, dan lain sebagainya. Pernah nggak kita mengalami hal tersebut? Mengenal Dia lebih dalam lagi, seperti yang tadi kita nyanyikan. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan Injil Matius sampai nanti Easter, saya katakan. Dan kita akan mencoba mengenal sekali lagi siapa Tuhan Yesus. Siapa sebetulnya Dia sih? Dan kita akan melihat terutama di dalam Injil ini, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah Raja. Tetapi bukan hanya Mesias, tetapi Dia adalah Mesias yang menderita. Yang sering sekali disebut di dalam bahasa Inggris sebagai suffering servant. Kalau ada satu tema yang kalian ingin ingat dari Injil Matius itu adalah Yesus digambarkan sebagai suffering servant, hamba yang menderita. Dan kita akan memulai cerita Tuhan Yesus dari poin yang unik ini, di mana pada waktu itu Dia masuk ke Yerusalem. Dan hari ini kita mulai dari pasal 21. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ini ibu kota daripada bangsa Yahudi, umat Israel, di mana terdapat bait Allah yang ada di tengah-tengah Yerusalem. Ini adalah tempat kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah umatnya. Pada waktu itu mereka percaya seperti itu. Dan Dia masuk ke sana sebagai anak Allah, saudara-saudara. Dan anak Allah yang mempunyai hak yang istimewa atas tempat ini. Dan bahkan hak yang istimewa atas seluruh dunia dan isinya. Dan kita melihat reaksi daripada orang-orang yang ada di sana. Apa reaksinya, saudara-saudara? Ada begitu banyak orang yang mengelu-elukan Dia. Tetapi kita juga melihat ada begitu banyak orang yang sebetulnya menolak kehadiran Tuhan Yesus. Siapa yang mengeluh-elukan Dia? Siapa di sini? Dari pasal 21, itu orang banyak ya. Anak kecil ya, betul nggak? Tetapi ada orang yang menolak Dia, saudara-saudara. Siapa? Guru-guru, ahli-ahli Taurat, dan lain sebagainya. Dan Yesus sendiri sudah melihat sebetulnya hal ini dari waktu sebelumnya, dari jauh waktu sebelumnya ketika Dia mengingatkan Petrus. Nah, saya kepingin kalian untuk flip over ke beberapa pasal sebelumnya. Ketika Dia mengingatkan Petrus di pasal yang ke-16, saudara-saudara, ayat 21. Ada di layar. Pasal 16 ayat 21, pada waktu itu Petrus menolak ketika Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi ke Yerusalem. Dan Dia akan mati bagi semua umat manusia. Di ayat 21 dari pasal 16, sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, Petrus pada waktu itu adalah murid daripada Tuhan Yesus. Dan dia menolak statement daripada Tuhan Yesus, pernyataan daripada Tuhan Yesus. Karena menurut dia, Mesias itu bukan seperti itu. Raja itu bukan seperti itu. Orang yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan orang Israel bukan seperti itu. Dan juga di pasal 17, 18, 19, dan 20 sebelum masuk ke pasal 21. Berkali-kali Yesus mengatakan bahwa Dia harus pergi ke Yerusalem untuk mati bagi dosa manusia. Dan Dia akan dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Yesus menegaskan hal ini di pasal 20. Di pasal 20 ayat 18 sampai 19 kita baca bersama-sama yuk.
di dua ayat ini. Pasal 20 ayat 18 dan 19. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kurang apa lagi saudara-saudara? Ini bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi berkali-kali. Dan kini ketika dia masuk ke kota Yerusalem di pasal 21, dia datang untuk menggenapkan boleh dibilang apa yang sudah dia prediksikan, bahwa Mesias ini akan masuk dan akan masuk ke kota Yerusalem dan akan mati untuk dosa-dosa manusia. Dan kini waktunya telah tiba pada waktu itu, di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem. Tetapi banyak sekali orang yang gak ngerti. Oleh karena itu di bagian terakhir sebelum kita masuk ke 21, pasal 21, di sini sebenarnya Yesus mempersiapkan pada waktu itu untuk masuk ke Yerusalem. Sebelum pasal 21, kalau kalian lihat di pasal 20, coba buka dari Alkitab kalian di pasal 20 bagian terakhir, ada 2 orang buta pada waktu itu yang disembuhkan. Sebenarnya ini adalah sebuah teguran kepada murid-murid Tuhan Yesus yang masih buta pada waktu itu, akan apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus ingin mengatakan kepada mereka apa? Bahwa kalau orang buta aja yang disembuhkan dan kemudian memuji dan memuliakan Yesus, bisa melihat siapa Yesus sesungguhnya, apalagi kamu. Murid-murid Tuhan Yesus seharusnya bisa lebih lagi melihat siapa Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan di pasal 21 kalau kalian lihat, ini diawali dengan cerita daripada 2 keledai betina, ya, yang dicari pada waktu itu, kedua binatang yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk sekali lagi menegaskan kenapa dia datang ke dalam dunia. Bagi para murid pada waktu itu, Mesias itu harusnya datang ke Yerusalem dengan kemegahan, dengan kemenangan, dan nggak terbayangkan sebetulnya di dalam kepala mereka kalau misalnya Mesias itu datang ke Yerusalem dengan 2 keledai betina. Nggak make sense buat mereka. Tetapi sebenarnya itu yang tertulis di dalam nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Di Nabi Sakaria, saudara-saudara, di ayat 5, perhatikan. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai dan seekor keledai beban yang muda. Saudara-saudara. Dan hal ini nggak match buat para murid pada waktu itu. Raja yang masuk, bagaimana mungkin ini adalah raja yang menderita, suffering servant, nggak masuk akal buat para murid, hamba yang menderita, di mana tugasnya untuk datang dan untuk melayani dan bahkan untuk mati di atas kayu salib, menderita bagi kita. Tetapi para murid pada waktu itu pergi dan mencari keledai itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan oleh Yesus kepada mereka. Sebenarnya mereka masih belum tahu apa sebetulnya tujuan daripada Yesus. Perhatikan ayat 7. Di ayat 7 dari pasal 21, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ada begitu banyak orang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana yang maha tinggi. Secara surprising, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang datang. Saya yakin ini termasuk orang-orang yang udah mendengarkan pengajaran Yesus, orang-orang yang udah menyaksikan apa yang Yesus lakukan, orang-orang yang mungkin udah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang udah dijamah oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka datang dan mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan, tetapi they just join the crowd basically. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi.
Mereka masih mengharapkan sebetulnya Mesias yang menang, begitu ya. Tetapi they just join the crowd, mereka teriak Hosana. Apa artinya Hosana? Allah yang menyelamatkan. God saves. Dan kabar ini pada akhirnya kedengaran di semua sudut kota dan gemparlah Yerusalem. Karena Mesias masuk ke kota ini bukan hanya untuk sebagai raja, tetapi dia masuk ke kota ini untuk mati di atas kayu salib. Apapun alasan daripada orang-orang ini yang datang pada waktu itu untuk menyambut Tuhan Yesus, itu tetap mereka melihat Yesus bukan sesuai dengan harapan mereka. Mereka masih nggak bisa membayangkan sebetulnya kalau misalnya Yesus pada akhirnya harus mati di atas kayu salib dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan mungkin juga dari kita, saudara-saudara, kita juga mungkin saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang kita kenal mungkin dari kecil, dari sekolah minggu, dari remaja, kita mungkin punya satu gambaran mengenai siapa sebetulnya Tuhan Yesus. Yang mungkin gambaran itu sama dari dulu, dari sekarang, dan mungkin sampai selama-lamanya kita nggak tahu. Tetapi gambaran ini ternyata adalah gambaran yang bukan sepenuhnya. Apakah kita siap untuk kita mengubah perspektif kita untuk melihat kembali siapa Tuhan Yesus? Kita diundang sekarang sebetulnya di dalam perjumpaan kita kembali dengan Yesus untuk melihat Dia kembali secara fresh. Seperti ketika kita nanti naik pesawat, kita lihat emergency door dan kita locate emergency door ada di mana. Kita melihat itu dengan fresh perspektif. Untuk melihat Dia kembali. Yesus itu mempunyai arti yang berbeda ternyata daripada apa yang saya pernah bayangkan. Mungkin saya dulu hanya mengenal Tuhan Yesus seperti diajarkan oleh seorang guru mungkin. Atau mungkin orang tua. Tetapi sekarang saya mengenal Yesus yang menyatakan dirinya secara pribadi kepada kita. Langsung dari Alkitab. Atau dulu kita hanya tahu Yesus hanya secara superficial. Secara teologis mungkin dan doktrinal sesuai dengan kelas katekisasi begitu ya. Tetapi sekarang ternyata saya lebih terbuka untuk melihat siapa Yesus yang bukan hanya saya tahu secara faktual, tetapi jelas saya mempunyai sebuah hubungan pribadi dengan Dia. Berjumpa kembali dengan Yesus. Dan itu yang menjadi harapan daripada saya, daripada tim yang ada di St. Phil's di sini, pastoral team, untuk bagaimana kita mengenal Yesus sekali lagi dengan fresh, berjumpa kembali dengan Yesus. Mungkin Yesus hanya sekedar penolong di dalam hidup kalian. Dan kita hanya datang kepada Tuhan Yesus kalau kita perlu. Begitu ya. Ada orang yang datang, saudara-saudara, kepada Tuhan Yesus kalau orang itu hanya perlu. Tetapi sekarang Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia adalah bukan hanya penolong, tetapi Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan Dia, kehidupan kita. Dan juga Dia datang untuk menolong, berkuasa di dalam hidup kita. Siapa Yesus sekali lagi di dalam hidupmu? Siapa Yesus di dalam hidupmu? Apakah Dia hanya sekedar suplemen di dalam hidupmu? Tahu kan ya suplemennya kalau saya sebut suplemen? Suplemen itu apa artinya? Saya yakin ada yang makan suplemen di sini. Suplemen itu artinya apa? Kalau diperlukan, baru dimakan. Betul gak? Kekurangan vitamin D, baru makan vitamin D. Kekurangan vitamin C, udah gak enak badannya, baru kita makan vitamin C. Itu yang namanya suplemen. Saudara. Apakah Yesus suplemen di dalam hidup kita? Jadi kalau kurang, baru kita datang kepada Dia. Ternyata Yesus bukan suplemen. Yesus itu datang untuk berkuasa di dalam hidup kita. Dia datang untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk melihat ini secara fresh pada saat ini? Atau mungkin kita terlalu jauh dari Yesus, merasa dry, merasa kosong. Dan Yesus datang untuk membuka dirinya dan mengundangmu untuk datang kepada Dia. Untuk kita kembali kepada Dia dan mengecap kembali betapa manisnya Tuhan Yesus. Kalau itu semua
yang menjadi isi hati kita pada saat ini, kita pada saat ini diundang untuk datang kembali kepada Dia. Dan memuji, memuliakan Dia dan mengatakan Hosana, betul, di tempat yang maha tinggi. Tetapi juga tahu bahwa Yesus yang datang adalah Yesus yang akan mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Saya yakin ketika kita nanti masuk ke dalam meja perjamuan, ini adalah momen yang tepat untuk kita rediscover siapa sebetulnya Tuhan Yesus di dalam hidup kita, untuk kita mengambil waktu, untuk kita berdiam diri di hadapannya, dan untuk kita mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku ingin mengenalmu lagi. Aku ingin mengenalmu lagi melalui firman-Mu. Aku ingin mengenalmu lagi di dalam interaksi aku dengan orang-orang yang ada di sekitarku. Aku ingin Tuhan, agar Engkau sendiri yang menyatakan siapa dirimu di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Biarlah kiranya itu boleh menjadi doa kita. Ya. Seringkali kita doa itu, kita hanya datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau ini, saya mau itu, saya rencana ini, saya rencana itu. Pernahkah kita doa kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, nyatakan siapa dirimu di dalam hidupku. Berbuatlah sesuai dengan apa yang Engkau mau di dalam hidupku. Bukalah hatiku untuk mengenalmu lagi ya Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan. Dan terima kasih sekali lagi ya Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan pada saat ini, di dalam hidup kami, poin hidup kami pada saat ini, untuk kami mengenal kembali siapa Yesus. Mungkin ada perkenalan yang membuat kami Tuhan terlena dengan siapa Engkau, sehingga kami membuat-Mu Tuhan menjadi suplemen, menjadi superficial, dan tidak lagi Tuhan memiliki kehidupan pribadi yang dekat dan kehidupan pribadi yang terkonek dari hati kami Tuhan yang terdalam dengan-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh ubah kami, Engkau nyatakan siapa diri-Mu di dalam hidup kami, dan biarlah kiranya Tuhan, hidup kami boleh sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga sebentar lagi kami akan mengambil roti dan meminum anggur untuk kami mengingat sekali lagi pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena itulah kenapa Engkau datang ke dalam dunia buat kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.